Sotihotu Namo Buddhaya. Selamat malam untuk semua peserta yang telah bergabung bersama kami melalui Zoom meeting ataupun dari kanal YouTube Dhamma Metta Jember. Hari ini acara Dhamma Sakaca Online akan dimulai dengan nama Karapata, lalu saya akan membacakan profil dari narasumber, dilanjutkan dengan pemaparan materi dari narasumber, kemudian ada lantunan lagu, lalu dilanjutkan dengan sesi dokumentasi, lalu kita lanjut dengan sesi yang pastinya ditunggu oleh para pemirsa, yaitu sesi Q&A. Lalu kita akan menutup dengan Patidana dan juga nama Karapata. Baiklah, hari ini ya tentunya sebuah hari yang sudah kita tunggu-tunggu, di mana narasumber hari ini cukup luar biasa ya. Jadi di dewasa ini, peran perempuan dalam pembangunan bangsa semakin diperlukan. Hampir di setiap bidang kehidupan, perempuan sudah dapat merambah dan menancapkan eksistensinya. Kilas balik, beberapa tahun lalu di Indonesia tepatnya, kita tahu bahwa tidak mudah ya bagi perempuan untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan. Contoh kecilnya saja untuk sekolah. Hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki status, ataupun hanya kepada laki-laki saja yang berkesempatan untuk bersekolah. Tak luput juga mengingat 2 hari yang lalu kita baru saja memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, di mana tanggal 17 Agustus 2022 adalah hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Tak luput juga patut kita ingat kepada jasa-jasa para pahlawan yang membawa Indonesia ke kemerdekaan. Salah satu pahlawan wanita yang menurut saya sangat menginspirasi adalah Ibu R.A. Kartini. Ya, beliau adalah salah satu pejuang emansipasi wanita kala itu. Beliau ini sangat menginspirasi. Jadi ada hubungannya dengan hari ini, yaitu dengan mengusung tema Merenda Kasih Menggapai Impian. Di episode kedua ini dengan judul Women's Power for Indonesia, kita telah mengundang 2 narasumber yang luar biasa untuk membahas bagaimana beliau-beliau ini bisa sampai pada titik di mana beliau ini menginspirasi dan membantu sesama kita. Baiklah, tanpa mengulur waktu lagi, langsung saja kita mulai acara Dhamma Sakaca Online malam ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagawata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Setelah kita memanjatkan nama Karapata, langsung saja saya berikan kesempatan kepada Saudari Opi Liliana untuk membacakan syair Dhammapada. Dhammapada Maggawaga, syair 273. Uttana kalam hi anuttahano yuwa bali ala siang upeto sang sana sang kapamano kusito panya yamakang alaso nawindati, yang artinya walaupun seseorang masih muda dan kuat, namun bila ia malas dan tidak mau berjuang, semasa harus berjuang.
serta berpikiran lamban. Maka orang yang malas dan lamban seperti itu tidak akan menemukan jalan yang mengantarnya pada kebijaksanaan. Satu, satu, satu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Liliana. Baik, tanpa mengulur waktu, tampaknya semua peserta sudah menunggu-nunggu sekali. Ya, sebelum kita masuk kepada pemaparan materi, saya akan membacakan terlebih dahulu profil dari narasumber hari ini. Ya, narasumber hari ini kebetulan ada dua ya, wanita luar biasa. Narasumber pertama kita adalah Ibu Ani Kusuma Dewi MM. Beliau ini adalah wakil presiden kedua dari organisasi Wandani pada periode 2021 hingga sekarang. Beliau ini sudah aktif di organisasi Wandani sejak tahun 2011. Beliau ini selain menjadi seorang wakil presiden, beliau ini juga merupakan business and management enthusiast. Selain dari itu, beliau juga seorang commissioner of CIG, dan beliau ini juga merupakan founder dari Wudu Berkah, Resik Westafel, dan juga Peduli Sampah. Selain dari itu, beliau juga menjabat sebagai seorang Kepala Sekretaris Perhimpunan Pemuda Teochew Indonesia periode 2020 hingga sekarang. Tentunya beliau juga memiliki segudang prestasi ya, di mana beliau ini sudah berkecimpung di dunia property, retail industry, and educational services selama 18 tahun. Luar biasa ya. Oke. Selanjutnya, narasumber kedua kita yang tidak kalah luar biasa. Di sini kita menghadirkan Ibu Kristi Damayanti. Ibu Kristi ini sangat luar biasa. Ibu ini sudah menerima 2 rekor muri. Beliau juga sudah menulis sebanyak 61 buku. Beliau juga seorang world traveler, philatelic exhibitor, dan motivator. Beliau juga seorang motivator di bidangnya disabilitas, pasca stroke, parenting, personal services in media, terutama TV, radio, dan print media. Beliau ini sudah berkecimpung di dunia property, retail industry, and educational services selama 28 tahun. Baik, langsung saja saya sambut kepada kedua narasumber kita, yaitu yang pertama Ibu Ani. Namo Buddhaya Bu, gimana kabarnya? Namo Buddhaya, selamat malam Isabel dan teman-teman sedama. Ibu Selamat Kristi. malam Ibu. Iya, selamat malam juga Ibu Kristi. Namo Buddhaya, apa kabarnya? Selamat malam. Oke, baik. Saya langsung saja mungkin persilakan mungkin didahului oleh Ibu Ani dulu ya untuk bincang-bincang atau bagaimana Bu? Ya, silakan Isabel. Ya, silakan Ibu Ani. Oke. Sebentar. Oke, pertama-tama saya minta tolong kepada operator untuk menampilkan slide. Oke, kepada Ibu Ani dan juga Ibu Kristi, saya ingin tanya nih, bagaimana sih awal mulanya beliau berdua, ya ibu-ibu yang luar biasa ini bekerja sama, terjun di proyek yang selama ini sudah dijalankan ya cukup lama ya Ibu? Ya. Iya, saya ingin tahu nih bagaimana munculnya proyek yang sudah ditunggu-tunggu nih. Mungkin dari Ibu Ani dulu yang bisa menjawab. Baik, thank you Isabel atas pertanyaannya. Bu Kristi izin untuk menjawab dulu ya. Ya, monggo. Oke. Ya, thank you Isabel. So, saya bertemu Bu Kristi ya di tahun 2018. Pada saat itu saya sedang bertugas di universitas swasta dan di sana kita sedang mempersiapkan akreditasi untuk
program studi maupun universitas. Nah, di sanalah kita mulai melihat kembali ya persyaratan dan kelengkapan. Disitulah saya berkenalan dengan Bu Kristi ya, kebetulan kita di satu grup, saya di akademik dan Bu Kristi di industrinya. Kita membuat penataan kembali ruang-ruang untuk universitas ya yang ramah disabilitas, termasuk kita mempersiapkan akses-akses baik tempat ibadah, ruang kelas, maupun toilet dan lain sebagainya, laboratorium, untuk sahabat-sahabat kita yang kita sudah siap menerima sebagai mahasiswa dan bergabung di universitas tempat saya bertugas pada saat itu, Isabel. Baik. Ya, Ibu Kristi, boleh Ya. ditambahkan. Oke, jadi saya juga baru berkenal dengan beliau itu ya sama dan tahun 18 ya. Maaf ya, saya bicaranya agak susah karena saya pasca stroke dan saya lumpuh separuh. Tubuh kanan saya tidak bisa dipakai. Kadang-kadang saya ngomongnya juga agak error kayak tadi, karena memang otak saya sudah cacat ya. Tapi gara-gara pasca stroke ini saya punya keinginan banget untuk bicara tentang disabilitas. Bahwa sebagai disabilitas itu sangat tidak nyaman sebenarnya sebagai manusia ya. Hidup saya cuma separuh tubuh sebelah kiri dan membuat saya tuh benar-benar susah banget untuk bergerak. Saya bisa berjalan tapi harus berpegangan orang lain. Kalau jalan jauh saya harus pakai kursi roda elektrik ya. Nah dari situ sebelumnya seperti kayak kata Bu Ani, saya bekerja di satu perusahaan besar developer membangun banyak mall, apartemen, kantor, dan proyek terakhir itu adalah di mana sampai sekarang masih bekerja bersama dengan Bu Ani di dunia edukasinya. Saya membangunnya dan mall ini adalah bisa dibilang mall pertama yang ramah disabilitas. Nah, dari situ saya benar-benar bergerak banget untuk mencoba untuk melakukan yang terbaik untuk teman-teman disabilitas. Ternyata itu juga tidak mudah untuk melakukan itu. Saya tahu banget ketika saya cerita tentang ini dan di tempat Bu Ani bertugas di universitas swasta itu, bisa bilang saya kok susah sekali ya kalau ke toilet karena ada trap. Saya bisa jalan tapi harus pegangan. Nah, gimana nanti yang lain? Belum tentu orang lain seperti saya bisa naik. Mungkin pakai kursi roda. Dan kalau kursi roda berarti harus pakai ram yang jalan naik itu. Dan Bu Ani bisa membangun itu dengan ya bisa dibilang tanda kutip susah payah ya Bu ya. Karena nggak gampang untuk bukan nggak gampang bikinnya. Kalau saya sebagai arsitek ya gampang banget. Tapi bagaimana orang bisa mengerti dan kan harus ada izin ya, dan itu nggak gampang ya seperti itu. Itu mulanya. Tapi setelah itu kemarin ada project chit-chat ya namanya ya. Ngobrol sebenarnya. Hanya kita mau ngobrol, udah lama nggak ketemu, apalagi pandemi, kita ngobrol dan hey, ternyata ada banyak yang bisa kita lakukan bersama. Gitu ceritanya. Ini awalnya. Baik, luar biasa. Memang tujuan dari awal saja sudah mulia gitu ya. Oke, tadi kilas balik, Ibu Kristi ada menyebutkan bahwa Ibu ini sudah 12 tahun stroke ya, Bu? Ya, betul. Sebelumnya Ibu berarti normal. Ini gimana ya? Ya, jadi 12 tahun lalu proyek saya sebut nama bisa ya supaya nggak bingung. Jadi proyek saya itu yang terakhir adalah Central Park ya. Di mana waktu itu saya masih sehat mulai di proyek itu tahun 2007. Saya kerja di situ kira-kira sudah nanti September besok ada 18 tahun. Dan
Saya proyek terakhir itu Central Park. Ketika saya mendesain dengan teman-teman di Central Park itu, saya lagi jatuh dari proyek yang lain, Pak Fande, sehingga kaki saya patah dan duduk di kursi roda selama 1 tahun. Jadi saya mendesain mendesain mall ini adalah dengan duduk di kursi roda, di mana saya mengerti banget ketika beda pel sedikit aja kursi roda saya tidak bisa jalan. Apalagi dulu belum kepikiran punya kursi roda elektrik. Apalagi enggak, kan paling sebentar lagi bisa jalan. Jadi enggak kepikiran saya akan menjadi cacat seumur hidup. Saya mengayuh 1 senti aja saya tidak bisa jalan. Sehingga saya benar-benar mendesain gimana mall itu nyaman. Coba kalau masuk ke sana di lobi awal itu semua rata. Nggak gampang untuk mendesain itu, bukan nggak gampang membangun, tapi boleh nggak dengan oleh atasan kami ini bisa dibangun dengan rata, itu nggak gampang. Jadi ketika mall ini jadi 2009 akhir, saya ke Amerika liburan 6 minggu, dapat bonus besar, senang banget, lagi senang-senangnya, semua oke. Tapi saya kena stroke di Amerika ke minggu keempat. Saya nggak bisa bicara, otak kiri saya terendam darah 20%, dan vonis dokter adalah saya hanya bisa berbaring saja di sisa hidup saya. Tapi saya nggak percaya, karena saya tahu, saya percaya dengan pasti bahwa kalau saya masih hidup di dunia ini dengan keadaan apapun, berarti Tuhan masih punya rencana untuk saya. Waktu itu anak saya masih SD, masih kecil-kecil, dan saya sendiri. Jadi saya harus berjuang untuk 2 anak saya, karena 2 adik saya di Amerika dan di Bali, orang tua sudah tua, saya sendiri. So, bagaimana? Berarti saya harus bisa bekerja lagi. Saya tidak berpikir untuk sembuh, karena saya tahu sebagai pasca stroke itu tidak bisa sembuh 100%. Tapi yang saya butuhkan adalah saya harus bisa bekerja untuk anak saya. Gitu. Oke, baik. Berarti Ibu ini dari yang normal tiba-tiba kena stroke lalu jadinya duduk di kursi roda ya, Bu. Itu ya, tentunya pasti mentalnya benar-benar down ya, Bu. Apa yang Ibu lakukan pada saat itu sehingga Ibu terasa tergerak dan bisa bangkit lagi seperti sekarang gitu, Bu? Ya, saya tidak pernah drop. Karena begitu saya pertama kali sadar bahwa saya mungkin tidak bisa bekerja lagi, mungkin nggak bisa ngapa-ngapain lagi, orang ngomong aja nggak bisa. Anak saya bilang, mama ngomongnya kayak alien, nggak jelas. Karena memang waktu itu saya nggak bisa ngomong, bergerak nggak bisa karena tubuh kanan saya lumpuh separuh. Saya cuma berpikir setelah sadar itu bahwa saya tidak akan bisa bekerja lagi, saya berpikir, oke, saya harus gimana? Anakku gimana? Saya nggak punya suami, orang tua saya sudah tua, gimana muter, bingung, bukan marah, bukan nangis, bukan takut, tapi bingung harus bagaimana. Ketika mungkin 1 jam ya saya mikir dan akhirnya tidak tahu harus bagaimana. Oke, saya cuma berdoa dan berkata pada Tuhan ya, Tuhan terserahlah, Tuhan mau diapain saya. Yang jelas Tuhan tahu saya nggak bisa apa-apa. Jadi ya terserah. Saya mau diapain nggak apa-apa, saya siap, itu aja. Dan habis itu entah bagaimana hati saya tuh happy, dan itu justru membuat dokter bilang, Kristi, kamu cepat sekali recovery karena kamu happy, karena kamu berserah. Ya habis itu 2 minggu kemudian saya pulang dari Amerika, saya belajar hidup 6 bulan, belajar makan, belajar minum, belajar bicara, belajar A, B, C, E, B, C dulu kan di Amerika. 1 tambah 1 berapa, 1 kurang 1 berapa, itu semuanya tuh benar-benar kayak blank. Saya nggak bisa apa-apa, kayak bayi. Tuhan menjatuhkan saya bukan hanya titik 0, tapi titik minus. Luar biasa, berarti memang dukungan dari keluarga juga berperan ya, Bu? Ya, karena ya anak saya sama sekali tidak takut, mereka sangat mengerti dan bahkan sampai sekarang mereka tidak pernah menyusahkan saya.
Gitu. Luar biasa. Baik Ibu, dari proses chit chat ini terjadilah ya satu proyek. Gimana sih perkembangan proyek sejauh ini gimana gitu? Mungkin dari Ibu Ani duluan untuk dipaparkan, Bu. Ya, terima kasih Isabel. Ya, setelah kita melihat ya Bu Kristi ini sebagai insan yang sangat inspiratif ya. Kita juga undang Bu Kristi untuk mengajar ya program studi arsitek pada saat itu. Nah, disitulah saya tergerak ya, bagaimana untuk memberikan akses untuk teman-teman yang memiliki keterbatasan, dan kebetulan kita juga sama-sama di area project ya, Bu Kristi di Central Park dan kami di universitas yang ada di dalam gedung Central Park ya, namun berlainan lantai. Nah, disitulah kita merasa bahwa sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan sama-sama untuk bisa menggerakkan lebih banyak lagi yang aware terhadap kaum-kaum disabilitas. Nah, sebagai salah satu contoh yang sering kita hadapin adalah pada saat kita misalnya ke restoran retail ya, stand alone, restoran fast food gitu. Sudah banyak mulai mark parking ya yang memberikan tanda bahwa this is a priority access, dan disitulah kita juga merasa senang dengan perkembangan-perkembangan yang ada, termasuk pembangunan tempat-tempat ibadahnya yang di sekitar resto ya. Namun kita tahu bahwa di Indonesia ini sebagai negara mayoritas muslim ya, yaitu 90% muslim ya. Nah, disitulah kita juga merasa suatu panggilan ya, bahwa ini adalah pekerjaan kita bersama untuk memberikan akses di mana parkingnya sudah ada, tapi musolanya di lantai 2, gitu ya. Musolanya di lantai 2 dan itu tidak memungkinkan untuk sahabat-sahabat muslim kita yang mereka mau beribadah 5 waktu untuk mencapai lantai 2, apalagi kalau mereka menggunakan wheelchair. Nah, disitulah kita mengadakan proyek bersama ya, termasuk kita hadir kembali ke Central Park ya, sebagai mall yang dikenal mall pertama ramah disability, dan kita juga mengajak mereka untuk please see, ini adalah suatu inovasi ya, bagaimana teman-teman disability ini bisa beribadah, bisa melakukan wudhu dengan sesuatu yang istilahnya tempat ataupun suatu alat wudhu yang sangat ramah disabilitas gitu. Jadi mereka tidak perlu bangun dari kursi rodanya, dan di setiap tempat-tempat publik ya, bahkan yang terakhir kita mendengar di Jakarta Selatan itu sudah ada masjid yang ramah disabilitas. Nah, disinilah kita merasa bahwa perjuangan-perjuangan kita ini sudah mulai mendapatkan perhatian, sudah lebih banyak pihak yang bisa mendukung gerakan-gerakan kita bersama. Ya. Baik, luar biasa. Mungkin dari Ibu Kristi bisa ditambahkan, Ibu? Agak ya. Ya, waktu itu saya Bu Ani bawa contoh wudhu ya. Wudhu yang dimana saya bisa coba dengan duduk di kursi roda tanpa harus berdiri. Karena untuk berdiri itu kan nggak gampang ya, walaupun saya bisa. Apalagi kalau cuci kaki itu kan air ya, itu bisa jatuh. Sehingga ketika itu ada barang itu ada dicoba di Central Park, saya pikir ya ini sangat-sangat bisa membantu bagi teman-teman bukan yang disabilitas tapi orang tua. Karena orang tua itu kan termasuk disabilitas yang sudah tidak mampu lagi untuk bisa bergerak dengan nyaman. Lalu juga ketika dicoba itu di mana? Oh ya, di kompleks saya Bu Ani ya, dicoba di kompleks saya dengan dekat masjid untuk ini. Dan itu membuat saya ya, ini kenapa tidak bisa kita coba pasarkan untuk teman-teman muslim di mana saya tahu banget itu kayak di kompleks hidup saya tuh
orang tua banyak sekali, lebih banyak orang tua daripada anak muda ya. Dan mereka tuh memang agak susah untuk bisa jangankan wudhu, dia harus pegang dengan susah payah untuk bisa mencuci kakinya. Nah, itu kita ngobrol dan ya arahnya ya ke arah itu untuk membantu teman-teman yang membutuhkan seperti ini. Gitu. Mungkin saya tambah sedikit ya Bu Kristi. Nah, Bu Kristi ini sangat aktif ya mengajak teman-teman yang disable untuk memiliki kegiatan yang seru-seru juga. Ya, jadi kalau Bu Kristi ini sering mengajak teman-teman untuk perform ya, baik seni maupun menyanyi ya, menari dan bahkan skill-skill yang lain. Nah, saya usahakan untuk selalu hadir ya. Kita sama-sama bisa memberikan support. Iya. Nah, disitulah kita melihat bahwa sebenarnya teman-teman yang disable ini ya, mereka juga sangat memerlukan ruang ya untuk mereka bisa tetap produktif ya, tetap bisa contribute. Dan ini juga yang kita bisa lihat dari Bu Kristi ini punya spirit yang besar dan bahkan bisa terus berkarya ya, termasuk saat ini banyak sekali terlibat ya di architecture untuk kaum disable. Nah, mudah-mudahan juga ini ya Bu, kedepannya di Ibu Kota Baru ya Bu, Ibu bisa menyumbangkan ide-ide untuk smart city yang ramah disable. Iya. Boleh tambahin lagi ya. Jadi gini, memang saya nggak tahu kenapa Tuhan memberikan tugas pada saya. Ketika 12 tahun ini sebagai pastoral stroke, saya tidak boleh bekerja lagi di proyek oleh atasan saya karena takut saya sakit lagi. Oke, saya nggak masalah. Tapi ketika awal tahun ini saya ditelepon oleh Ketua Ikatan Arsitek Indonesia untuk menjadi seorang pengurus. Saya pikir, kenapa saya tidak kenal lagi di dunia arsitek lagi karena memang saya tidak boleh. Ternyata itulah tugas saya. Jadi saya diminta untuk saya membuat banyak program. Bukan salah satu, yang utamanya adalah ini benar-benar out of the box. Tidak akan ada kepikiran, bahkan saya sudah wanti-wanti dari berapa tahun lalu, tapi tidak ada yang mau dengar. Ada tentang saya memaksa arsitek untuk duduk di kursi roda, mencoba berjalan dengan walker, mencoba berjalan dengan tongkat, menutup mata, menutup kuping sebagai disabilitas. Dan dia kan arsitek, dia harus bisa mendesain seperti bagaimana supaya kita disabilitas itu nyaman. Karena kenyataannya semua standar yang ada, aku tidak nyaman. Saya sebagai end user, pemakai kursi roda, banyak yang tidak nyaman saya pakai. Karena standar itu yang mendesain adalah orang sehat. Itu saya ngototnya. Out of the box-nya adalah waktu yang pertama kali itu di bulan lalu di GDC, 30 arsitek saya paksa untuk duduk di roda keliling mencoba pakai penutup kuping dan penutup mata, dan ternyata mereka berkata, gila ya, saya nggak pernah tahu bisa ternyata kalian tuh parah banget ya untuk tidak bisa ini. Dia baru bisa ngomong itu ketika semua saya paksa untuk melakukan itu. Nah, dari situ saya berkembang lagi. Saya itu setiap 2 bulan, nanti tanggal 25, itu saya ajak mereka bikin workshop di UI. Di UI mahasiswa arsitek supaya mereka mulai care. Lalu kemarin saya ke Singapura, nanti September saya ke Penang sama KL, nanti tahun depan ke Eropa. Untuk apa? Untuk survei disabilitas. Apa yang mereka di negara itu yang bagus-bagus saya bawa ke Indonesia. Kemarin di Singapura ada banyak hal yang saya pikir, gila, saya baru tahu. Banyak sekali hal yang bisa saya bawa ke Indonesia untuk dibuat di Indonesia. Waktu itu saya diminta untuk ikut
Zoom meeting dengan Menteri PU, bahwa katanya Pak Jokowi bilang bahwa di IKN itu harus didesain oleh arsitek Indonesia dengan material Indonesia. Dengan berarti itu harus di bawah Ikatan Arsitek Indonesia. Dan arsitek Indonesia yang cacat yang baru saya tahu adalah cuma saya. Ya semoga apa yang saya lakukan mencari hal-hal yang bagus dari negara lain, saya bawa ke Indonesia, ke IKN, bisa membuat Indonesia menjadi lebih ramah, lebih peduli, dan lebih baik daripada semua negara yang saya suruhkan akan kunjungi tentang disabilitas. Itu. Baik, berarti terlepas dari semua usaha dari Ibu Ani dan juga Ibu Kristi, pastinya ada namanya dukungan pemerintah. Saya ingin tahu nih, bagaimana menurut Ibu dukungan pemerintah terhadap kaum disabilitas dan inklusivitas sejauh ini tuh gimana gitu loh dalam hal proyek ini? Mungkin dari Ibu Ani dulu untuk menjawab. Ya, baik. Baru Thank you. ditambahkan oleh Ibu Kristi ya. Ya, jadi kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 18 ya tahun 2016, Pasal 2 tentang penyandang disabilitas, Isabel, bahwa ada pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan A. Penghormatan terhadap martabat, B. Otonomi individu, C. Tanpa diskriminasi, D. Partisipasi penuh, E. Keragaman manusia dan kemanusiaan, F. Kesamaan kesempatan, G. Kesetaraan aksesibilitas, I. Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak, J. Inklusif, dan K. Perlakuan khusus dan perlindungan lebih. Jadi saya ingin menggarisbawahi yang poin F ya, di mana kesamaan kesempatan. Itulah yang menjadi isu ya, yang sangat menarik ya untuk kita, bahwa tidak hanya pemerintah gitu ya yang hanya yang menyusun kebijakan, namun disitulah ada peran-peran masyarakat ya, bahwa sudah digariskan, sudah ditetapkan suatu ketetapan. Nah, ayo kita sama-sama untuk mewujudkan hal tersebut. Ya, kemudian di poin PP ya, Republik Indonesia nomor 42 tahun 2020 pasal 2 ya, bahwa penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama menuju kehidupan yang sejahtera dan mandiri dalam bentuk ya kemudahan akses terhadap pemukiman, pelayanan publik, dan perlindungan dari bencana. Jadi yang sering sekali Bu Kristi lakukan ya, termasuk Jakarta Disable Act, dan menulis beberapa buku yang nanti mungkin Bu Kristi akan menceritakan sedikit ya bagaimana Ibu dipanggil ke istana oleh Bapak Presiden dan mengapresiasi apa yang Ibu tuangkan di dalam buku Bu Kristi. Nah, disinilah sebenarnya kemudahan ya menuju kehidupan yang sejahtera itu bisa kita wujudkan dengan support sistem dari society, bahwa penyandang disabilitas ini memiliki kesamaan hak, kemudian ruang-ruang publik yang sebenarnya banyak sekali ya peran para pelaku ekonomi ini yang bisa mewujudkan hal tersebut. Sebagai contoh hal kecil, jadi kalau saya sama Bu Kristi ini jalan-jalan ke mall ya, Bu Kristi ini udah banyak sekali yang mengenal ya di mall. Ini Bu Kristi sudah menjadi public figure. Nah, disitulah yang masih beberapa kali kita temui misalnya di mall ya, itu button untuk lift ya, untuk elevator itu depannya itu masih sering diposisikan tempat sampah. Ya, which is before pressing the button. Nah, itu ada tempat sampah. Nah, ini sangat oke untuk kita yang normal ya, memang that is the access to press the button. Tapi kalau untuk teman-teman yang disable, mereka memerlukan suatu area ya, ruang tertentu untuk 1 meter ya, 50 cm lah, 50 cm itu adalah jarak kursi roda ya, untuk mereka memencet tombolnya. Gitu. Jadi kalau di area depan pemencetan tombol itu diletakkan tempat sampah, which is itu akan menyulitkan sebenarnya teman-teman yang memakai kursi roda. Nah, disitulah yang
menurut saya kita sangat-sangat perlu ya sebagai pelaku ekonomi, kemudian sebagai masyarakat ya, bahwa inilah hal-hal kecil ya, small act but make an impact untuk bisa menerjemahkan bagaimana kita memberikan ruang tersebut. Dan kalau kita lihat juga ya di Kementerian BUMN ya, Bapak Erick Thohir ya, sejak tahun 2020 itu sangat fokus ya mengkampanyekan dan bahkan juga sudah mulai memberikan akses-akses untuk teman-teman disable untuk bekerja di BUMN. Nah, di situ kita bisa lihat beberapa value dari BUMN yang menyatakan tanggung jawab sosial, ya baik terhadap insan maupun terhadap lingkungan. Nah, disitulah kita lihat bahwa spirit dan awareness ini sudah ya mendapatkan tempat ya, bahwa sudah saatnya kita punya suatu calling ya, bahwa this is our homework together gitu ya, not only the government tapi kita sebagai masyarakat yang bisa memahami inilah masyarakat yang memiliki kesetaraan bersama-sama dengan kita. Begitu Isabel, terima kasih. Ya, baik. Ibu Kristi boleh ditambahkan sebagai bagaimana nih pemerintah untuk mendukung setiap program yang Ibu buat gitu. Ya, tahun 2015 ya, saya dipanggil oleh Pak Jokowi ke istana untuk bicara makan siang bersama dengan beliau di satu meja untuk bicara tentang Jakarta dan disabilitas. Saya memang saya punya 5 buku, tapi waktu itu masih 2 buku tentang disabilitas Jakarta. Karena waktu itu saya belum banyak keliling dunia, anak saya masih di Jakarta, sehingga saya belum memberikan banyak masukan. Apa yang saya pikirkan, apa yang saya ini bisa saya ngomong, tapi belum ada yang melihat yang di tempat lain itu ya. Nah, tapi Pak Jokowi luar biasa. Dia benar-benar mendukung dengan cara dia bilang, Kristi, kamu bisa nanti bertemu dengan Pak Ahok. Waktu itu 2015 itu Desember ya, waktu itu tanggal 14 Desember, saya ingat banget. Nah, lalu tahun 2016 saya bertemu dengan Pak Ahok. Ya, dengan Pak Ahok itu justru karena beliau kan waktu itu masih di Gubernur DKI ya. Dan apa yang saya lakukan, apa yang saya konsepkan tentang Jakarta, tentang disabilitas, dilakukan oleh beliau. Contoh, ada ini, dulu dia sedang bikin proyek pilot dengan jalur pemandu untuk tunanetra ya, kuning. Ya. Itu dibuat sepanjang Gatsu Gatot Subroto. Saya senang banget. Tapi ketika saya jalan ke sana pakai mobil, saya melihat ya yang saya lihat adalah mereka membangunnya itu tidak sembarang, masih sedikit sembarangan. Jadi jalan yang tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi kenyataannya adalah apa yang ada memang sudah ada. Jadi Jakarta memang sudah lebih banyak fasilitas-fasilitas untuk disabilitas. Tapi kenyataannya ketika saya keliling, bahkan saya dari ujung Monas sampai ujung Senayan, bolak-balik pakai MRT, pakai kursi roda sepanjang jalan, banyak yang belum saya nyaman bisa berjalan di sana. Ketika yang terakhir itu waktu saya dari Sarinah sampai ke depan Plaza Indonesia, belok ke kanan sedikit saja, itu sudah tidak bisa pakai kursi roda. Jadi saya semakin pingin banget, bukan hanya protokol saja yang dibutuhkan bagi disabilitas. Justru teman-teman disabilitas itu bukan di protokol, justru di perkampungan, perkotaan. Nah, bagaimana mereka bisa bekerja kalau tidak ada fasilitasnya? Jadi gini, banyak sekali perusahaan atau instansi yang mau mempekerjakan mereka, tetapi mereka keluar dari rumah saja. Kalau saya anggap ya, saya hanya nggak punya uang nih, saya punya kursi roda.
Saya keluar dari rumah saja tidak bisa jalan. Kenapa? Tidak ada pedestriannya, tidak ada trotoarnya. Terus ada yang tanya, Kristi, kamu bisa naik taksi? No, tidak semua orang cacat punya uang untuk menyewa taksi. Mereka harus jalan sendiri. Kalau fasilitasi tidak ada, tapi perusahaan di sana bisa untuk mempekerjakan, terus bagaimana? Ada yang putus linknya. Benang merahnya ada yang putus. Itu yang harus diperbaiki. Memang konsep-konsep yang ada di pemerintah itu bagus banget. Bagus benar-benar. Itu bisa dibilang pakemnya aturan disabilitas internasional. Oke. Tapi bagaimana masing-masing negara itu bisa masuk ke dalam untuk menjalankan semua itu supaya fasilitasnya bisa terpenuhi bagi teman-teman disabilitas. Itu. Nah, jadi tugas saya sekarang ini saya benar-benar berkor-kor. Kalau bisa lihat di googling aja nama saya, apa yang saya lakukan. Saya keras banget bicara tentang disabilitas. Yang tadi tentang itu yang tempat sampah di depan tombolan lift, itu saya foto di semua tempat, di mall, di kantor. Saya posting di Twitter dengan tag masing-masing perusahaan itu, dan beberapa bulan kemudian tidak ada yang mendengarkan. Ketika beberapa bulan setelah itu, satu mall semua pindah. Saya bilang di Kokas. Cuman itu. Habis itu Central Park. Itu saya nggak tahu, mungkin bukan gara-gara saya, tapi yang jelas saya selalu berkoar-koar di dunia sana, saya keras banget tentang itu. Karena kalau saya mau, misalnya nggak ada orang ya, saya mau pencet tombol, nggak bisa. Akhirnya apa? Saya tendang atau tabrak pakai kursi roda saya. Itu karena saya nggak bisa. Gimana caranya kalau nggak bisa pencet, nggak bisa jalan, ya kan? Gitu. Itu yang saya lakukan. Oke, baik. Berarti intinya pemerintah tetap memberikan dukungan ya untuk proyek-proyek ini ya. Oke. Nah, ini selain pemerintah, Ibu Ani kan juga aktif ya di organisasi Wandani. Kira-kira Ibu Ani bisa jelaskan apakah apa-apa saja sih yang dilakukan oleh organisasi Wandani? Apakah ada bentuk dukungan untuk proyek ini juga? Silakan Ibu Ani. Ya, baik. Terima kasih. Ya, tentu ya, kita sebagai organisasi sosial keagamaan ya, sangat dekat dengan isu-isu kemanusiaan ya. Jadi kalau kita berbicara tentang disability ini sangat erat kaitannya dengan keberlanjutan. Ya. Dan sekarang kalau kita bicara organisasi, ya baik organisasi sosial maupun komersial ya, terutama korporasi-korporasi itu, banyak yang sudah menaruh perhatian terhadap ESG, ya, di mana investasi bisnisnya itu mengarah kepada environmental, social, and governance. Nah, ini yang menarik adalah di unsur keberlanjutan terkait dengan society-nya. Ya, society ini adalah people. Ya, bagaimana treatment dari organisasi ini terhadap sesama, terhadap society. Nah, di Wandani sendiri kita punya gerakan keberlanjutan, mengunjungi panti-panti jompo, ya, panti asuhan. Kita juga punya anak asuh, ya, yang jumlahnya di atas 200, yaitu mulai dari pendidikan sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah umum. Ya, bagaimana supaya kita bisa menata generasi muda, generasi penerus bangsa ini untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak ya untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Dan kemudian kita juga punya gerakan mengumpulkan pakaian bekas ya, bahwa kita ini punya divisi lingkungan hidup. Mungkin saat ini Ketua Umum tidak bisa bergabung ya, ada Bu Wenilo yang saat ini sedang ada di luar negeri ya, di Thailand.
tadi sempat say hi juga ke saya sebelum acara dimulai. Nah, kita punya divisi lingkungan hidup di Wandani. Dan di sini kita juga memperkenalkan ya eco-ensing, kemudian bagaimana budaya untuk ikut melestarikan alam ya, melestarikan planet kita, seperti kita memilah sampah, dan kemudian juga kita bekerja sama dengan organisasi-organisasi bank sampah ya, sehingga sudah ada pelaku-pelaku di dalam Wandani ini yang aktif untuk memperkenalkan pola hidup yang mencintai dan menjaga kelestarian alam. Itu baru hal-hal yang mungkin terpikirkan ya, tapi kalau bicara tentang kemanusiaan ini sudah banyak sekali yang Wandani lakukan ya, mungkin yang saat dekat dengan pandemik ya, ini juga belum berakhir, namun ya kita semua sudah berhasil ya mengatasi sampai dengan sejauh ini, termasuk bagaimana Wandani ini melakukan telemedicine ya untuk teman-teman kita yang terkena COVID ya. Terus kemudian juga kami bersama-sama dengan sahabat-sahabat Buddhis lain memberikan bantuan ke saudara kita yang ada di Sri Lanka ya kemarin ya, untuk obat-obatan dan juga berbagai keperluan ya di negara Sri Lanka yang saat ini juga memprihatinkan ya kita sebagai sahabat-sahabat Buddhis ya. Kemudian juga tabung oksigen ya, kita melakukan pengadaan bekerja sama dengan teman-teman di seluruh daerah ya untuk mempersiapkan dapur, memberikan catering juga untuk teman-teman yang terdampak COVID, dan ini not only for Buddhist, tidak kita berikan batasan ya, tapi kita sangat berupaya memperhatikan teman-teman kita untuk kita bisa sama-sama melewati pandemik ini. Baik, Ibu Ani ada menyebutkan tentang sustainability ya Bu. Kira-kira Ibu bisa menjelaskan bagaimana pandangan Buddhis nih, Buddhist view tentang keberlanjutan ini? Akan Ibu Ani. Ya, baik. Terima kasih. Ya Isabel, jadi di dalam Panaropa Sutta ya, ada 6 macam dana yang sangat berdampak dan sangat bermanfaat bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan semua makhluk. Ya, jadi itu termasuk melestarikan hutan dan lingkungannya ya, untuk kemudahan dan kesejahteraan bagi kehidupan makhluk baik di darat maupun di udara. Kemudian melestarikan danau, sungai dan laut untuk kemudahan dan kesejahteraan bagi kehidupan makhluk di air. Dan yang ketiga, membangun sumur irigasi untuk kemudahan kehidupan dan kesejahteraan bagi manusia dan makhluk lainnya. Yang keempat, membangun jalan, jembatan untuk kemudahan transportasi dan meningkatkan kehidupan ekonomi dan sosial. Dan yang kelima, membangun kebun buah, taman bunga untuk kenyamanan dan kesejahteraan makhluk yang memerlukan. Kemudian yang keenam, membangun rumah, baik rumah tinggal, rumah ibadah, rumah sakit, rumah singgah, bangunan sekolah, bagi masyarakat umum dan makhluk lain yang memerlukan. Nah, mungkin sedikit ya, saya tadi sempat berbincang dengan Bapak Arya Chandra ya, bahwa inilah yang sebenarnya mempresentasikan semangat Buddhis ya, bahwa di dalam Tripitaka kita selalu menyebutkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Nah, inilah spirit kita ya, bahwa kita terlahir sebagai manusia ini adalah hal yang tidak mudah ya. Disinilah kesempatan kita untuk kita bisa berbuat baik bagi sesama, dan kebaikan yang tertinggi adalah pada saat kita melakukan kebaikan ini not only for ourselves ya, tidak untuk nama baik kita, tidak untuk mendoakan kesejahteraan kita atau keluarga kita, tapi kebaikan tertinggi adalah pada saat kebaikan tersebut bermanfaat bagi sesama dan bagi orang lain. Nah, inilah yang kami selalu berusaha ya di dalam Buddhis, di dalam organisasi Wandani dan teman-teman yang lain juga, bahwa kita berpraktek Dharma. Inilah adalah bentuk konkret kita ya, bahwa di hadapan kita, di depan mata kita ada
sahabat-sahabat kita yang membutuhkan support dari kita, ya small actions untuk memberikan dampak yang positif ya untuk kehidupan teman-teman yang memiliki keterbatasan. Terima kasih, Sabel. Oke, baik Ibu. Juga tadi Ibu ada menyebutkan tentang Wandani ini adalah wadah organisasi di mana memang lebih ke bentuk sosial ya Ibu. Oke, dari situ saya ingin bertanya Bu, Buddhist view nih, pandangan Buddhis dari sudut pandang Dhamma untuk membantu sesama itu gimana ya Ibu? Dan bagaimana Wandani sebagai organisasi wanita yang mungkin bisa menjadi pelopor ataupun memang sudah ada di dalam list progres untuk tahun ini, gimana Ibu? Ya, baik Isabel, mungkin saya menjawab dulu dari sisi Buddhis ya. Baik, ini satu kesempatan baik ya untuk kita bisa mengeksplor bersama-sama bagaimana kita sebagai umat Buddha, ya kita berpraktek Buddhis Buddha Dharma ini mendasarkan pada hati yang penuh hormat dan rasa syukur. Ya, metta, karuna, mudita, upeka. Nah, disinilah kita menempatkan diri kita terhadap sesama, terhadap semua makhluk didasarkan pada cinta kasih, belas kasihan, bersimpati, dan keseimbangan batin. Nah, di Wandani sendiri kita terdiri dari wanita Theravada Indonesia ya. Saat ini kita beranggotakan 6.000 orang ya di seluruh Indonesia dan kami semuanya wanita. Nah, disitulah mungkin yang kita bisa menarik benang merah dengan acara hari ini, yaitu merendah kasih dan menggapai impian ya. Kemudian background kita juga berwarna pink ya, sangat identis dengan wanita ya, penuh kelemah lembutan, penuh cinta kasih. Ini adalah bentuk-bentuk praktek ya Buddha Dharma untuk kami sebagai wanita Theravada Indonesia. Dan kemudian untuk agenda kami yang terdekat ya saat ini kita masih ya mengumpulkan pakaian layak pakai yang semoga juga semakin banyak drop point yang bisa ya mengakomodir gerakan-gerakan seperti ini, dan di situ kita bisa mengumpulkan dana lebih banyak lagi untuk membantu sesama kita. Termasuk di 2 bulan ke depan kita akan meluncurkan sekolah keterampilan Wandani ya, sekolah keterampilan perempuan. Di sini kita juga ingin bisa mengempower ya wanita-wanita Indonesia ya di luar sana untuk mereka terus berproduktif ya. Terus bisa memberdayakan diri untuk berbuat lebih banyak baik untuk diri sendiri ya, untuk keluarga maupun untuk Indonesia. Ya, terima kasih ya, semoga menjawab. Oke, baik. Baik, saya lanjut. Ini mungkin pertanyaan lebih ke Ibu Kristi ya. Ibu Kristi, saya ingin tahu nih, Ibu tadi menyebutkan dan bercerita tentang bagaimana Ibu melakukan simulasi ya di salah satu mall. Ini simulasi yang dilakukan di mall ini apa sih tujuannya Ibu? Dan mungkin bisa dijelaskan dalam simulasi ini apakah memang selanjutnya diberlakukan untuk permanen Ibu? Nggak kan Ibu Kristi? Simulasi yang itu ya, yang apa ya tadi ya? Itu ya apa? Di yang mall. dari Di Central Park Bu ya. Di Central Park ya. Oke, ya waktu itu saya dengan Bu Ani itu ya bawa contoh wudhu itu kan, itu memang inginnya akan dilakukan, diberikan, ditempatkan di sana Central Park. Sering banget juga banyak di mall-mall yang ya seperti Ibu bilang tidak gampang untuk mencuci kaki ya. Apalagi kalau saya merasakan banget karena saya lumpuh separuh, kalau ada air tuh lihatnya kayaknya saya mau jatuh. Jadi kita semua tuh untuk bergerak dengan air itu gak gampang untuk orang tua, untuk orang-orang seperti saya yang sangat terbatas. Mungkin orang sehat beda ya, dia melewati air itu nggak masalah. Tapi untuk saya itu nggak gampang, apalagi juga orang tua.
ingat saya di waktu ibu saya misalnya masuk ke kamar mandi, dia harus pegangan banget untuk cuci kaki, ya kan? Jadi saya pikir itu adalah sangat membantu untuk teman-teman yang memang membutuhkan cuci kaki ketika mau wudhu untuk sholat. Nah, ingin banget semua mall melakukan itu, tapi memang tidak gampang. Balik lagi, tidak gampang untuk memaksa, tanda kutip, memaksa orang-orang atau instansi untuk melakukan itu. Contoh aja, ya yang saya bilang tadi tentang tempat sampah di depan tombol lift, itu tidak butuh dana, itu cuma butuh kepedulian, hanya menggeser posisi tempat sampah untuk lebih nyaman bagi pengguna kursi roda, tanpa biaya, tanpa apapun. Tapi itu pun berbulan-bulan. Bayangkan kalau harus membeli, harus membongkar, harus membangun. Itu yang saya lakukan sampai sekarang adalah meningkatkan kepedulian. Kalau bicara tentang kepedulian itu gak gampang banget. Nggak usah jauh-jauh untuk bicara tentang fasilitas. Ketika saya kerjasama dengan Australia untuk melakukan event setiap tahun 2 kali adalah Disability Awareness. Sudah 6 kali saya lakukan di mall. Ketika saya bikin proposal pertama kali, itu nggak gampang. Bahkan di mall saya pun waktu itu tidak disetujui. Akhirnya saya melakukan di mall yang lain. Ketika teman saya yang dari Central Park itu datang, lah kok gitu ya? Iya lah, bisa lah, bagus lah. Nah, yang kedua baru masuk ke mall saya sampai ke 6 kali. Itu gak gampang, cuman sekedar kasih tempat untuk membawa teman-teman disabilitas untuk berkarya, menyanyi, menari, bahkan fashion show. Anak-anak tunagrahita menjahit baju sendiri ala mereka dan berjalan sebagai di catwalk fashion show. Itu luar biasa. Nah, gak gampang banget. Gak gampang juga ketika saya mencari dana untuk memberikan kursi roda atau barang-barang bantuan untuk mereka. Akhirnya saya sepakat dengan hati saya sendiri. Saya punya 61 judul buku, hasilnya 100% bukan untuk saya, untuk mereka. Saya belikan kursi roda, walker, nebulizer, commode chair, tongkat, apapun, dan saya berikan kepada mereka gratis. Jadi meningkatkan kepedulian dulu yang penting. Karena kalau tidak ya tidak akan terjadi. Kepedulian itu baru terjadi jika, sorry itu sih kalau saya bilang, kalau mereka punya orang tua atau saudara yang cacat, mereka akan peduli, mereka akan mulai care. Contoh, kemarin ke Singapura, saya ditemani oleh teman saya tinggal di sana. Awalnya dia tahu saya cacat, tapi karena dia tinggal di sana, dia nggak tahu gimana hidup saya. Ketika ketemu tuh dia baru ngeh ketika jalan kemana, oh ya harus lihat kursi roda, oh ya ada lift, oh ya itu kan kepedulian. Itu dia harus peduli karena dia nemenin saya. Nah, meningkatkan kepedulian itu yang tidak gampang, sama sekali tidak gampang. 12 tahun saya bergerak, baru kira-kira 5 tahun ke belakang aja, baru mulai orang care, Mungkin ya itu setelah saya dipanggil oleh Pak Jokowi di istana, barangkali gitu. Oke, baik. Nah, Ibu Kristi, saya ingin bertanya lagi. Ini dari slide saya bisa lihat tentang Jakarta Disable Act. Nah, Ibu ini enggak ya, kira-kira sharing nih, Jakarta Disable Act ini kegiatan workshop-nya mencakup apa saja dan apa saja yang dilakukan dan tujuannya nih, Ibu? Silakan. Oke.
Jakarta Disable Act itu akan saya lakukan ketika saya menjadi pengurus di Ikatan Arsitek Indonesia ya. Itu adalah gerakan di mana Jakarta harus lebih mulai peduli. Karena bicara tentang disabilitas itu sekarang sudah menjadi viral seluruh dunia. Bahkan karena anak saya tinggal di Jepang ya, ketika zaman Olimpiade 2020 itu waktu saya ke tahun 2018 ke sana 3 kali dalam 1 tahun, itu sudah mulai mereka memperbaiki apa yang kurang. Padahal Jepang adalah negara pertama, negara yang 100% ramah disabilitas. Jadi sudah ada, tapi diganti lagi, diperbaiki lagi setiap hari sampai 2021 Olimpiade. Artinya apa? Begitu pedulinya mereka untuk disabilitas, begitu pedulinya mereka menghargai disabilitas. Karena disabilitas bukan hanya cacat, tapi orang tua disebut disabilitas. Nah, dengan Jakarta Disable Act, saya pingin banget minimal teman-teman disabilitas yang tidak bisa menyewa taksi, tidak bisa beli kursi roda, tapi mampu bekerja di satu tempat karena fasilitasnya ada. Karena ketika saya jalan-jalan sepanjang protokol ya, yang katanya orang bilang ramah disabilitas, Bu Kristi, ramah disabilitas tuh di Transjakarta. Tapi kenyataannya masuk ke Transjakarta saja beberapa halte itu harus ada tangga. Di mana orang sudah pakai roda nggak mungkin bisa. Terus saya detail lihat karena saya arsitek ya, mata saya berbeda. Ketika saya melihat Transjakarta mendarat di dekat peron, itu jaraknya 20 cm, tinggi, jauh dan bisa jatuh. Kenyataannya teman saya cacat pasca stroke, dia pakai tongkat, jatuh kakinya karena terlalu jauh. Coba itu bagi teman-teman yang tidak bisa menyewa apapun untuk datang ke tempat bekerja. Minimal Jakarta Disable Act itu bisa membuat teman-teman bisa berkarya lebih nyaman. Nah, yang saya lakukan adalah benar-benar memaksa Jakarta untuk melakukan ini. Karena ini akan sangat tertinggal kalau kita benar-benar nggak peduli. Susah sekali untuk membawa Jakarta lebih baik. Ya, semoga ketika IKN dibangun dan ibu kota pindah dan apa yang saya lakukan ini bisa menjadikan Indonesia lebih ramah disabilitas. Karena kenyataannya bahkan Bali pun sebagai destinasi dunia internasional ya. Saya terakhir ke sana itu saya hanya bisa jalan-jalan di mall. Karena semua jalan itu tidak bisa saya lalui dengan kursi roda. Terus ngomong apa? Gitu. Nah, saya bicara sih cukup keras ya untuk ini dan bukan hanya ngomong, tapi saya lakukan apa yang saya bisa. Saya desain, saya bikin konsep, dan saya tetap bikin buku, dan saya akan share kemana-mana, bahkan tag ke Pak Jokowi kok di berkenan. Itu Mbak Isabel. Ya, berarti Jakarta Disable Act ini bisa dijadikan bertujuan untuk menjadi sebuah contoh ataupun pelopor ya, Bu, untuk di kota pertama di Indonesia ya, Bu? Lebih kepada ayo dong, karena ini negara kita kan sekarang besar sekali dan sangat dihormati oleh negara lain kan, dengan ada Pak Jokowi. Terus, tapi kalau misalnya mereka datang ke sini melihat seperti ini, apa nggak malu gitu kan? Kasarnya begitu kan. Nah, makanya saya roadshow tentang workshop ini masuk ke universitas. Pertama kali ada UI, nanti tanggal 25 saya workshop di sana seharian, memaksa mahasiswa untuk mulai peduli. Nanti kalau nanti menjadi seorang arsitek, dia harus
mendesain yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan hanya sekedar basa-basi. Karena kenyataannya semua desain disabilitas seluruh dunia yang desain adalah orang sehat yang tidak mengerti dan tidak pernah duduk di kursi roda. Itu saya ingin banget, saya bilang sama teman-teman arsitek di luar sana, kalian harus punya kursi roda minimal satu di kantor, supaya kalian mendesain duduk di kursi roda untuk merasakan bagaimana ukurannya. Misalnya harusnya 80 cm, ternyata dibikin 100 cm. Bisa, tapi saya harus berdiri, agak sedikit berdiri untuk membuka tutup pintu. Karena mereka nggak ngeh. Oh, 100 cm orang sehat gampang. Kursi roda saya harus menekan. Effortnya bisa ribuan kali. Bisa keringetan untuk menekan pintu. Gak ada ngeh, nggak ngeh. Karena kalian tidak duduk di kursi roda. Itu yang saya paksa. Itu dulu. Itu kepedulian. Kalau sudah peduli, gak usah pikir tentang aturan. Kamu duduk di kursi roda, desain, udah. Tanpa harus cari aturan atau standar, gak usah. Kalau punya kepedulian. Itu. Baik, luar biasa sekali Ibu. Oke, berarti ini Ibu saya mau bertanya nih, lanjut dari Jakarta. Kira-kira dari Jakarta nih, apakah ada kota-kota lain di Indonesia yang ternyata juga sudah melakukan namanya ramah disabilitas, Bu? Sebenarnya tujuan mereka tuh bagus ya. Surabaya, Bali, Jogja, iya. Saya sudah ke sana. Tapi itu saya bilang, semua orang yang mendesain itu adalah orang yang sehat. Di mana mereka tidak merasakan bahwa apa yang kalian desain itu tidak nyaman untuk kita. Pada dasarnya adalah disable, orang cacat, itu terkondisi untuk melakukan apapun yang kita nggak nyaman. Apapun. Karena kalau kita tidak terkondisi, kita tidak bisa hidup di Indonesia. Sungguh. Kalau saya benar-benar terpaku dengan itu ya, saya keluar dari rumah saya untuk ke jalan, nggak pakai mobil biasanya, saya nggak bisa jalan karena tidak ada trotoar. Berarti artinya saya cuma tinggal di rumah. Saya nggak bisa hidup kan? Ya kan? Kita sebenarnya semua tuh kita tuh lebih hebat loh daripada orang-orang sehat karena kita terkondisi. Nggak bisa jalan tapi bisa naik naik tangga. Nggak bisa jalan. Dipaksa untuk bisa naik tangga. Ya kan? Nah, tapi kan itu kan tidak manusiawi. Kita sebagai disabilitas adalah punya hak untuk melakukan kewajiban kita. Dan teman-teman yang sehat itu yang memberikan hak kepada kita untuk sama-sama melakukan kewajiban kita sebagai warga negara. Itu kan? Itu yang saya benar-benar paksa. Keras. Baik Ibu. Berarti dan sebenarnya apa sih tujuan besar dari Disable Act ini dan apa sih agenda berikutnya dalam waktu ini, Bu? Dalam waktu paling tidak selama saya menjabat sampai akhir 2024, minimal kepedulian itu ada dulu. Jadi setiap 2 bulan yang resmi di kantor EID JDC itu akan bikin workshop 2 bulan. Tapi antara 2 bulan itu seperti ini, masuk ke UI, nanti masuk ke Paramadina, masuk ke Untar, itu mungkin nggak tahu, mungkin setiap minggu bisa terjadi ya. Itu minimal dalam sampai 20.000 2024 itu minimal ada sekian ratus arsitek yang mulai peduli. Itu dulu. Saya nggak bisa ngomong banyak karena kalau belum ada kepedulian itu tidak akan terjadi.
kalau saya lihat Jakarta, Surabaya, Bali atau Jogja itu sudah punya jalur pendukung bagi disabilitas netra, kalau jalurnya itu tiba-tiba masuk ke got, itu kan karena belum peduli. Mereka pasang, tapi itu ditutup dengan parkir motor, dengan kaki lima, itu kan belum peduli, ya kan? Jadi minimal sampai 2024 itu adalah peduli dulu. Dari peduli, percaya deh, semua akan jalan lancar. Peduli itu susah banget, susah sekali, ya kan? Ya bayangkan saja deh, kalau kita tidak mencoba duduk kursi roda, nggak ada yang bisa mengerti bahwa untuk mengayuh kursi roda itu butuh effort ribuan kali. Membuka pintu butuh effort ratusan kali. Kalau nggak peduli, itu ukuran ketinggian buka pintu tuh tidak diturunkan. Terus gimana? Ya tetap aja. Disabilitas semakin pinter, semakin hebat, tapi kasihan banget, tidak manusiawi. Oke, baik. Mungkin dari Ibu Ani bisa menambahkan nih, kan sudah ada beberapa agenda lah ya yang sudah ditopang oleh Ibu Christy. Dari Ibu Ani, kira-kira apakah ada agenda yang mendukung Disable Act ini, Bu? Silakan Ibu Ani. Ya, thank you, Isabel. Ya, jadi kita berbangga ya dengan prestasi Indonesia ya sebagai tuan rumah di ASEAN Para Games yang baru berlangsung kemarin ya. Ini pesta olahraga untuk teman-teman disable. Dan di situ sebenarnya menunjukkan tidak hanya seremonial aja yang kita rayakan bersama, tapi itu lebih kepada awareness ya bahwa teman-teman disable ini sudah punya ruang, bahkan punya prestasi. Nah, itu yang kita ingin sampaikan kepada masyarakat luas bahwa ini ada suatu ruang ya untuk kita bersama-sama menciptakan kegembiraan, ya menciptakan prestasi bersama yang bisa memajukan kita semua. Dan kalau kita lihat sendiri sekarang ya, sesuai dengan data statistik ya, sebenarnya berapa banyak sih kaum disable di Indonesia ya? Itu sebesar 5% ya, jadi sekitar 20 jutaan lah ya, mungkin 18 sampai 22 juta ya, yang tersebar di seluruh Indonesia, dan hanya 40%-an dari teman-teman disable ini yang produktif. Sedangkan mereka berada di dalam usia produktif. Ya, jadi ini kita bisa sikapi bahwa mereka ini butuh ruang, ya, butuh suatu akses, butuh suatu acceptance dan kepedulian dari kita semua bahwa mereka ini layak mendapatkan tempat. Jadi saya juga bisa mengapresiasi ya beberapa para pemilik bisnis ya, misalnya saya pernah berkunjung ke Halo BCA ya, kita juga baca berita bagaimana Indomaret dan kemudian beberapa retail franchise ya, bahkan yang dari luar negeri masuk ke Indonesia, mereka sudah mulai banyak memberikan kesempatan kerja kepada teman-teman disable. Nah, inilah sebenarnya suatu proses ya yang masih harus kita upayakan bersama-sama, selain kitanya juga terus menyuarakan bahwa teman-teman disable ini memiliki kelayakan ya untuk disupport, dan mereka juga punya spirit untuk bisa berkontribusi untuk Indonesia, namun juga perlunya kesempatan dan tangan terbuka dari seluruh masyarakat ya, bahwa dengan didukung oleh kita semua, hal tersebut adalah hal yang nyata ya, hal yang sangat bisa kita realisasikan bersama. Nah, untuk kedepannya tentunya kita juga sangat bisa berbangga ya dengan Bu Christy ya sebagai aset bangsa ya, yang terus bisa mewakili teman-teman yang dari disable ini untuk terus maju ya, terus bergerak maju, terus berproduktif
dan tidak hanya sendiri sebenarnya Bu Kristi, yaitu bisa bersama-sama dengan kita ya, bersama-sama dengan kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan bersama Bu Kristi ini, semoga bisa menjadi penggerak ya, penggerak untuk kita bersama-sama meneruskan perjuangan ya. Jadi tidak hanya teman-teman tadi yang kaum disable, jadi pada saat kita sudah put ourselves in their shoes ya, ini kita bisa merasa bahwa dengan kita memberikan kesempatan ya, ini mereka ini punya suatu kesejahteraan hidup yang lebih baik ya, di antara hal-hal yang tidak beruntung tersebut, tapi dengan adanya uluran tangan kita, support kita, nah ini yang bisa membuat perbedaan di dalam hidup sahabat-sahabat kita. Oke, baik. Terima kasih atas sharing yang luar biasa nih dari Ibu Ani dan juga Ibu Kristi. Mungkin untuk sesi pertama ini kita akhiri terlebih dahulu. Kita akan lanjut nanti untuk sesi Q&A. Kembali saya ingatkan kepada para peserta yang mungkin penasaran, ingin bertanya, silahkan ketikkan saja pertanyaan Anda, bisa di kolom komentar di kanal YouTube, ataupun langsung di kolom chat di Zoom Meeting, ataupun juga bisa menggunakan opsi raise hand nanti ketika sesi Q&A dibuka. Nah, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, mungkin kita akan break sebentar. Mari kita dengarkan lantunan lagu yang akan dibawakan oleh Saudari Beatrice. Kepada Saudari, saya persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Beatrice Anggreni Pramana, dan pada kesempatan kali ini perkenankan saya untuk menyanyikan sebuah lagu berjudul Lagu Kasih. Selamat mendengarkan. Ingin ku dendangkan sebuah lagu kasih untuk semua yang selalu di hati, bersama harapku seiring doaku, semoga semua berbahagia seperti hujan yang membasahi bumi, hapuskan kekeringan. Begitu pula kasih sayang yang tulus hadirkan kedamaian. Sinar matahari yang menyapa pagi, memberi hangat kehidupan ini, sehangat hati yang selalu berbagi, memulai hari dengan kasih, seperti hujan yang membasahi bumi, hapuskan kekeringan. Begitu pula kasih sayang yang tulus hadirkan kedamaian, seperti hujan yang membasahi bumi, hapuskan kekeringan. Begitu pula kasih sayang yang
Baik, terima kasih kepada Saudari Beatrice atas lantunan lagunya yang luar biasa. Oke, baik. Sekarang kita akan buka sesi tanya jawab. Bu Kristi, Bu Ani, saya izin untuk buka sesi tanya jawab ya. Baik, bagi pemirsa yang bergabung melalui aplikasi Zoom Meeting maupun YouTube channel, Anda bisa langsung mengetikkan pertanyaan ke kolom komentar ataupun menggunakan opsi raise hand pada Zoom Meeting sekarang ya. Baik, mungkin saya ada beberapa list pertanyaan nih dari pemaparan dari Ibu Ani dan juga Ibu Kristi. Mungkin pertanyaan pertama ini lebih ke Ibu Kristi ya, karena saya di sini lihat ada buku Ibu, salah satu buku lah ya, salah satu buku Ibu dengan judul Menyusuri Singapura di Atas Kursi Roda. Saya ingin bertanya nih, berarti apakah di Singapura ini sudah ramah disabilitas, dan apakah Ibu bisa share ya kira-kira pengalaman di Singapura tuh gimana sih gitu loh, dan juga saya penasaran nih sebagai penyandang disabilitas, apakah cukup leluasa untuk melakukan wisata gitu loh Bu? Silakan Ibu Kristi. Oke. Sejak saya memang suka traveling ya, sebelum sakit pun sudah keliling dunia. Nah, tapi selama 12 tahun ini saya sudah keliling dunia dan saya merasakan semua tempat yang saya datangi itu ramah disabilitas. Yang paling ramah dan 100% ramah tanpa saya harus keluar dari kursi roda, kecuali pipis ya masuk ke toilet, semua ramah dari tempat saya tinggal sampai balik lagi malamnya itu adalah di Jepang. Kalau kita bicara tentang Singapura itu udah oke banget, tanpa saya harus minta tolong. Walaupun ada di beberapa tempat saya harus berdiri untuk dorong kursi roda saya. It's okay, tapi cuma 1-2 saja. Nah, kalau bicara tentang Eropa adalah negara heritage, di mana hampir semua negara itu tidak memperbolehkan barang-barang atau bangunan dibongkar. Jadi ketika zaman dulu belum ada kursi roda atau masih bukan terlalu peduli dengan disabilitas, saya tetap bisa ke sana tapi harus berputar. Misalnya saya mau masuk ke Colosseum, saya nggak bisa naik ke sana, lewat sana karena itu batu-batuan dan itu tidak boleh dibongkar. Jadi harus putar dulu. Itu kan butuh waktu dan saya nggak mau lewat situ karena maunya yang ini. Tapi tetap aja ramah disabilitas. Kalau di Eropa, kalau di Amerika adalah negara yang sangat besar di mana kalau di kota besarnya oke lah. Tapi kalau adik saya punya rumah di Irving, di Dallas, di komplek yang cukup besar, di mana kalau saya mau ke Walmart itu tidak ada bis, saya harus jalan pakai kursi roda jauh. Nyaman sih pakai kursi roda, tapi kan jauh banget. Jadi tetap ramah disabilitas, tapi kurang nyaman untuk kita karena terlalu besar. Tapi Jepang, Singapura, Thailand, Malaysia itu masih oke banget. Dan yang paling oke adalah Jepang. Itu pengalaman saya sebagai disabilitas. Dan semua yang saya dapatkan dari mereka itu yang akan saya bikin tulisan buku baru, mungkin sampai 10 sampai atau 15 buku tentang disabilitas di 4 benua. Itu yang akan saya lakukan sampai 3 tahun ke depan. Baik, luar biasa Ibu. Nah, pertanyaan selanjutnya yang muncul setelah Ibu sharing pengalaman Ibu nih untuk sebagai world traveler ya Ibu, kira-kira apa yang Ibu rasa mudah dan tidak mudah untuk dilakukan sebagai seorang disabilitas, apalagi kita tahu namanya wisata ataupun pergi-pergi kan butuh yang namanya transportasi, sedangkan untuk disabilitas ini transportasi lah masalah utama nih Bu. Kira-kira apa sih yang mudah dan tidak mudah nih Bu sebagai penyandang disabilitas? Kita bicara di luar negeri ya. Saya nggak pernah bermasalah. Jadi kalau misalnya naik bis di semua tempat, tangan kita gini aja,
mereka lihat kursi roda, mereka benar-benar sangat peduli. Mereka di sana tidak ada knack, tapi supirnya keluar dulu, pintunya di mana orang yang ngantri untuk masuk ditutup dulu. Dia memperhatikan dulu saya masuk ke pintu tengah, ada ramnya, naik sampai saya duduk nyaman, baru dia masuk lagi ke tempat duduknya, buka pintu untuk orang-orang ngantri untuk masuk. Betapa mereka sangat peduli. Itu bis. Kalau kereta di Jakarta sudah oke, di MRT mereka siap dengan sloper atau rem mobile, di mana biasanya antara kereta dan peron ada jeda, itu harus pakai rem untuk bisa masuk. Jakarta masih udah oke. Mungkin semoga akan ditingkatkan lagi, bukan hanya sekedar sekarang, mungkin kan baru MRT kan cukup baru ya. Semoga selamanya. Dan semua negara yang saya kunjungi itu yang terjadi. Jadi tentang transportasi sama sekali tidak bermasalah. Tapi kalau Jakarta, kalau Transjakarta, saya belum bisa naik ke sana tanpa dibantu. Berarti tergolong kalau di Indonesia masih hanya beberapa kota ya, Bu? Atau gimana, Ibu? Baru Jakarta. Itu pun tidak. Gini, ketika saya bilang ramah disabilitas itu bukan hanya satu titik. MRT, ketika di titik itu, MRT misalnya Sarina, MRT Lebak Bulus, itu di titik itu ramah. Tapi ketika saya keluar dari stasiun, tidak ada trotoar yang bisa menampung saya jalan. Itu yang terjadi di Jakarta. Kecuali sepanjang protokol, itu masih oke. Walaupun ada beberapa titik, saya agak nggak nyaman. Tapi di luar itu benar-benar saya tidak bisa jalan di atas trotoar. Bisa jalan di atas jalan-jalan mobil, itu kan sangat berbahaya. Baik, berarti berhubungan juga dengan tadi sebelumnya pemaparan Ibu ada menjelaskan bahwasanya Ibu berharap untuk di Ibu Kota baru nanti di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo bisa diberikan ramah disabilitas ya, Bu? Yes, itu yang saya mau. Karena kalau saya sudah keliling dunia dan saya membawa yang banyak yang baru, harusnya IKN harus lebih baik daripada semua negara. Karena kenyataannya kemarin ke Singapura atau banyak sekali detail-detail baru yang saya baru tahu itu bisa. Berarti kan saya harus tetap belajar. Dan kalau ini bisa dibawa ke IKN, berarti IKN akan lebih baik daripada Singapura. Gitu kan? Ya, itulah yang saya mau. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Oke, mungkin kepada Ibu Ani nih, saya ingin bertanya juga. Kan Ibu Ani ini sebagai, bisa dibilang, co-partnernya Ibu Kristi ya dalam proyek Wudu Berkah tadi. Mungkin saya ingin bertanya nih, Bu. Ibu kan sebagai aktivis juga di bidang, maksudnya organisasi Buddhis ya. Saya ingin bertanya, Bu, kira-kira apakah ada yang namanya dari Wandani program-program khusus nih, apa misalnya mengundang Ibu Kristi ataupun workshop nih khusus untuk para ibu-ibu yang mungkin bisa dibilang menjadi satu media utama gitu loh untuk bisa menyebarluaskan ilmu untuk menerapkan yang namanya ramah disabilitas ini. Silakan Ibu Ani. Ya, thank you Isabel. Ya, jadi ini satu agenda yang baik sekali ya, yang kami mewakili Wandani ya untuk hadir bersama-sama Bu Kristi dan bertemu dengan teman-teman semua ya di Buddha Metan dan juga seluruh Indonesia. Ini jadi satu langkah perkenalan yang baik ya. Dan tentunya karena saya bertugas ya, saya bersama-sama dengan Wandani
ini satu kesempatan yang baik juga untuk kita mendalami apa saja yang bisa kita contribute ya untuk teman-teman disable ke depannya. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pilot ya untuk tidak hanya Wandani tapi kita semua organisasi ya, organisasi keagamaan, organisasi sosial dan juga masyarakat ya, bisa bersama-sama bergandengan tangan untuk kita membawa kemajuan untuk teman-teman disable. Baik, terima kasih Ibu Ani. Ibu Ani, kilas balik nih, tadi kan Ibu ada menjelaskan tentang keberlanjutan ataupun sustainability. Salah satunya adalah di mana tanggung jawab ya untuk pelestarian alam nih Bu. Kira-kira Ibu bisa menjelaskan lebih lanjut ataupun memberikan contoh-contoh dan juga bagaimana refleksi dalam pandangan Buddhisme nih tentang hal ini Bu. Silakan Ibu Ani. Ya baik, thank you Isabel. Ya. Ya, jadi di dalam Anuttara Nikaya ya, 1 ayat 60 ya, terdapat uraian bahwa hujan turun di suatu daerah pada suatu waktu akan berkurang ketika masyarakat di bawah kuasa keinginan untuk menyesatkan, ya serakah dan pengertian nilai yang salah. Jadi ini adalah suatu analogi ya, bahwa Buddhis ini untuk ya bukan berbicara tentang keserakahan ya, kemudian tidak hanya mementingkan kenikmatan hidup sendiri, tapi dan juga tidak menguras sumber daya yang ada. Nah ini jadi kalau kita bagaimana ini dikonkretkan, yaitu mengembalikan keseimbangan fisik ya, tidak hanya fisik individu tapi fisik alam, dan juga pembangunan ya, terutama saya Bu Kristi ini sangat dekat dengan proyek ya, sangat dekat dengan konstruksi. Nah bagaimana kita melakukan pembangunan itu tidak merugikan lingkungan kita, malah kita mengembalikan ya, dan tetap menjaga kelestarian tapi bisa dimanfaatkan untuk umat manusia. Jadi kalau misalnya kita simpulkan ya bahwa Buddhis ini sangat mendukung ya keberlanjutan, bahkan sudah ada di dalam Anuttara Nikaya ya, bahwa di dalam kita menjalani kehidupan membutuhkan nilai-nilai luhur ya, dan etika luhur dan juga tanggung jawab universal terhadap semua makhluk. Jadi sangat sesuai ya dengan apa yang kita praktekkan bersama-sama baik di dalam Wandani maupun program kita bersama Bu Kristi ya, untuk mendukung keberlanjutan sesama teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ani. Pertanyaan selanjutnya Ibu. Kilas balik juga tentang pemaparan Ibu tentang membantu sesama. Jadi kita tahu ya, jadi dalam kehidupan ini kan seperti juga tadi Ibu Kristi sangat tekankan, dibutuhkan oleh seseorang untuk memiliki kepedulian terhadap sesama. Mungkin Ibu Ani bisa memberikan kita sebuah refleksi ataupun contoh bagaimana untuk bisa memiliki kepedulian untuk membantu sesama dalam pandangan Buddhis, Bu. Ani. Ya, ini pertanyaan yang berat ya, mudah-mudahan saya bisa menjawabnya dengan cukup ini ya, cukup representatif ya, Isabel. Ya, jadi mungkin tadi sedikit sudah saya sampaikan bahwa di dalam Brahma Wihara ya, kita mengenal metta, karuna, mudita, upeka, dan bagaimana kita selalu berupaya mengembangkan cinta kasih ya setiap saat terhadap diri kita, terhadap semua makhluk ya. Mengembangkan metta bawana ini adalah suatu bentuk konkret sebenarnya bagaimana pandangan agama Buddha terhadap perlakuan kita terhadap sesama. Kemudian karuna itu ada belas kasihan ya, kita punya kepedulian terhadap sesama ya, terhadap semua makhluk ya, dilandasi tadi ya cinta kasih. Kemudian mudita ya, kita memberikan rasa simpati jika ada sahabat-sahabat kita yang
tidak dalam kondisi sehat atau membutuhkan uluran tangan kita, tentunya dengan dasar simpati itu bisa menggerakkan kita do something ya. Kemudian juga keseimbangan batin. Nah, pada saat kita melihat ya sahabat-sahabat kita yang sedang bersedih atau kurang beruntung, ini kita memiliki keseimbangan batin ya, tidak tergoyahkan batin kita, namun tetap kita bisa melakukan hal-hal dengan mindfulness ya, dengan penuh kesadaran, dengan penuh niat baik, dan tentunya dengan harapan bahwa apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan bisa membawa kebaikan bagi sesama, bagi diri kita. Baik, luar biasa Ibu Ani. Terima kasih Ibu Ani atas jawabannya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya mungkin juga bisa untuk Ibu Ani dan juga bisa untuk Ibu Kristi ya. Apa sih harapan dari Ibu ya untuk pemerintah untuk penyandang disabilitas dan harapan selanjutnya selain dari pemerintah juga masyarakat untuk seorang penyandang disabilitas? Mungkin dari Ibu Kristi boleh menjawab terlebih dahulu. Ya, balik lagi, semua itu harus mulai dari kepedulian. Karena dari kepedulian kita bisa masuk ke semua lini. Kalau kita sama sekali tidak peduli, bahkan yang hanya sekedar buka pintu pun nggak mau. Kalau di mall ya, di mall hampir semua mall, kalau saya lagi ngantri naik lift, masih banyak orang bukan ngantri tapi masuk ke depan saya. Kalau saya lagi error, saya ngamuk. Tapi enggak, biarin aja. Banyak sekali, masih banyak yang seperti itu. Jadi kalau tidak ada kepedulian sama sekali, bahkan untuk masuk lift pun saya bisa nunggu setengah jam. Benar, itu kan? Jadi dari situ kita bisa masuk ke semua hidup lini hidup ya. Saya sendiri tidak mau muluk bahwa semua orang peduli, enggak lah. Kita pun sebagai disabilitas itu juga jangan manja. Kalau kita manja, kita nggak akan bisa hidup, kan? Jadi harus sama-sama yang di luar yang non disabilitas mulai peduli. Saya pun tidak manja. Kita pun teman-teman disabilitas, saya bilang sama mereka jangan manja. Berusaha aja yang terbaik. Kalau kita minta tolong tidak ada yang mau tolong, ya sudah. Makanya kita harus terkondisi bisa melakukan semua hal. Jadi ya jangan selalu membutuhkan bantuan. Kalau nggak bisa sama sekali, barulah minta tolong. Itu yang saya tekankan kepada teman-teman disabilitas yang banyak yang merasa lebih milih menengadahkan tangan untuk minta bantuan fisik, bantuan dana, bantuan semuanya. Saya nggak mau, kita semua bersama-sama saling peduli, saling membantu, saling menolong. Gitu Mbak Isabel. Ya boleh. Ya silakan Ibu Ani untuk menambahkan. Ya, thank you Isabel ya. Tadi sudah disampaikan dengan lengkap sekali ya oleh Bu Kristi. Namun saya sebagai warga sipil ya, kita tentunya punya satu harapan besar terhadap Indonesia ya, terhadap pemerintah dan para pemangku kebijakan ya, bahwa sejauh ini kita sudah bergerak maju ya. Sudah ada perbaikan-perbaikan, fasilitas-fasilitas umumnya juga sudah banyak peningkatan. Namun memang perjuangannya belum selesai. Ya, untuk bisa menjadikan Indonesia ini sebagai bangsa yang bermartabat, ya. Tentunya tadi Bu Kristi sudah menyampaikan kita punya peluang ya di IKN ini untuk mewujudkan tempat-tempat ya yang layak untuk teman-teman disable. Dan tentunya harapan kita semua bahwa tidak hanya di kota Jakarta, di kota-kota besar lainnya,
namun juga bisa menyebar ke seluruh Indonesia ya, berdasarkan asas adil dan merata. Kesempatan untuk hidup sejahtera, untuk hidup berbahagia ini bisa dinikmati oleh semua teman-teman kita, bahkan kaum disable, untuk mereka memiliki hidup yang layak. Ya, mudah-mudahan itu bisa didengar ya, didengar oleh tidak hanya pemerintah, namun mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini juga bisa ikut bersama-sama kita ya, meneruskan apa yang sudah disusun, sudah dilakukan oleh Bu Kristi sejauh ini untuk mewujudkan tempat-tempat yang baik ya untuk kaum-kaum disabilitas. Nah, terima kasih ya atas kesempatannya. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih kepada Ibu Kristi dan juga Ibu Ani sudah meluangkan waktunya nih untuk menjawab pertanyaan dan juga sharing bersama kita. Tapi tak lain tak bukan, saya jadi teringat nih karena Ibu Kristi terus menekankan ya tentang kepedulian. Saya jadi ingat dengan pernyataan salah satu tokoh yang terkenal di Indonesia, yaitu Najwa Shihab. Beliau mengatakan bahwa apa arti ijazah yang bertumpuk jika kepedulian dan kepekaan tidak ikut dipupuk. Ya, betul sekali. Oke, baik. Demikianlah sesi tanya jawab pada hari ini. Jika masih ada pertanyaan yang masih belum terjawab, kami mohon maaf karena keterbatasan durasi. Mungkin Anda bisa bertanya kembali di lain kesempatan karena kita mengejar durasi. Baik. Sebelum saya menutup nih sharing kita hari ini, ya, saya ingin juga merangkum pemaparan hari ini. Saya minta kepada mungkin Ibu Kristi terlebih dahulu untuk memberikan closing statement, baru dilanjutkan nanti dengan Ibu Ani. Silakan Ibu Kristi. Closing statement, oke. Apa ya? Untuk saya selalu menekan, balik lagi, semua ditekankan dari kepedulian. Karena sudah 12 tahun ini saya mulai bergerak untuk tentang ini, dan itu baru terjadi mulai 5 tahun terakhir. Jadi pun itu pun dengan susah payah untuk menarik mereka untuk mulai peduli. Saya masuk ke semua ini dan juga memang tidak gampang. Ya, yang saya inginkan cuma satu dari tadi, dan mungkin sampai sekian tahun ke depan, kepedulian. Situ. Dan dari situ tuh bisa termasuk kita kerja sama dengan Bu Ani tentang wudhu, tentang sampah, tentang lingkungan, semua akan masuk ketika kita sudah mulai peduli tentang apapun, termasuk disabilitas. Baik, silakan kepada Ibu Ani. Ya, tadi sudah dibahas ya, Bu Kristi, closing statement yang sangat inspiratif ya. Jadi kepedulian, care, dan itu semua menjadi basis pergerakan kita selanjutnya. So my closing statement, do small thing and make an impact. Ya, mudah-mudahan ini bisa diteruskan oleh kita semua. Baik, luar biasa sekali closing statement, sangat singkat namun memang bermakna sekali ya. Mungkin bisa dibilang membangunkan kita semua yang di sini selama ini mungkin tidak begitu peduli ataupun tidak aware lah ya dengan adanya para penyandang disabilitas yang ternyata kesulitan dengan fasilitas-fasilitas yang ternyata didesain hanya untuk orang yang normal tentunya. Oke, baik. Sungguh luar biasa sharing pada malam hari ini. Demikianlah pemaparan dan closing statement singkat dari Ibu Kristi dan juga Ibu Ani. Semoga dapat memberikan manfaat kepada Anda semua, termasuk manfaat dalam kemajuan di Indonesia ataupun di dalam Buddha Dhamma. Sebelum kita mengakhiri acara ini, alangkah baiknya kita setelah melakukan kebajikan, kita akan melakukan patidana atau melimpahkan jasa kebajikan kepada para leluhur. Handamayang patidanang karomase,
punyasida nikatassa yananya nikata nime te sanjabhagino hontu satta nanta pamanaka ye piya gunawanta ca maihang mata pita dayo ditha me capya ditha wa anye majhatta werino satta tidhandi lokasming te bhumma catuyonika panje catuwokara sangsaranta bhava bhave nyatang ye pattidanam me anumodantu te sayang ye cimang nappajananti dewa te sang dayung maya dinna punyanang anumodana hetuna sabbe satta sada hontu awera sukhajiwino hemappadan hontu Tesa sijatang subha sadhu. Oke, baik. Kini kita telah berada di penghujung acara. Semoga apa yang dipaparkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, menambah pengetahuan dan membantu pengembangan Buddha Dhamma. Akhir kata, sebelum saya menutup kembali sesi pada malam hari ini, saya ingin memberikan satu kutipan kembali lagi dari tokoh terkenal di Indonesia, yaitu Ibu Najwa Shihab, di mana beliau mengatakan yang harus dibabat adalah egoisme dan kebencian. Yang mesti diraut adalah solidaritas dan kepedulian. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada perkataan ataupun perbuatan yang tidak disengaja, kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Sabe sata bhawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sotihotu, Namo Buddhaya.